Selamat datang kembali di Slow Living. Salah satu keterampilan yang sangat penting dan dibutuhkan di era digital ini adalah keterampilan berkomunikasi. Dengan menguasai keterampilan ini, kita bisa menjalin hubungan yang lebih harmonis, memecahkan masalah dengan mudah, dan mencapai tujuan kita dengan cepat dan lebih efektif. Sama seperti kamu. Awalnya, saya sebenarnya tidak terlalu peduli tentang keterampilan ini. Hingga di satu titik momentum, saya tersadarkan oleh sebuah insiden. Insiden yang sangat memalukan, bahkan walau hanya untuk diingat kembali. Sejak kejadian tersebut, saya bertekad dan memutuskan untuk berubah. Saya mulai bertanya-tanya dan mencari tahu, apakah ada cara termudah untuk meningkatkan keterampilan komunikasi kita? Apakah ada teknik-teknik khusus yang bisa kita gunakan? Dan banyak pertanyaan lainnya. Sampai suatu ketika, saya menemukan ternyata ada 4 teknik psikologi yang pas untuk digunakan dan sangat efektif saat kita praktekkan. 4 teknik yang telah terbukti berhasil bisa membuat orang lain lebih nyaman saat berkomunikasi dengan kita. Dan saya yakin saat kamu ikut menerapkan teknik-teknik ini, kamu pun bisa meningkatkan rasa hormat, kepercayaan, kedekatan, serta menarik hati lawan bicara kamu. Juga membangun percakapan yang jauh lebih menarik, mendalam, dan lebih bermakna. Tapi sebelum kita mulai, apakah kamu tahu satu hal yang sangat berarti bagi semua orang? Jawabannya adalah nama. Nama adalah bagian terpenting bagi semua orang termasuk kamu, ya kan? Tapi tahukah kamu, menurut sebuah penelitian, nama sangat mempengaruhi kualitas komunikasi kita bersama orang lain. Lalu, bagaimana caranya? Simak penjelasan saya di teknik pertama. Teknik penggunaan nama lawan bicara. Tahukah kamu, menggunakan nama saat berinteraksi dengan orang lain dapat meningkatkan rasa hormat, kepercayaan, dan kedekatan di antara kita. Menurut psikologi, nama adalah alunan suara yang paling indah di telinga orang lain loh. Sebab, bagi lawan bicara, nama adalah bagian penting dari identitas mereka. Jadi, dengan menyebut nama mereka, kamu akan menunjukkan bahwa kamu memperhatikan pembicaraan dan menghargai diri mereka. Contohnya, kamu bisa mengatakan, "Halo Vina, senang berkenalan dengan kamu." Atau, "Terima kasih atas bantuannya, Pak Hairul." Dan berbagai contoh lainnya. Dan menyebutkan nama mereka, kamu bisa membuat lawan bicara kamu merasa lebih nyaman dan terhubung dengan kamu. Sekarang, coba mulai mempraktekkan teknik ini terhadap orang-orang di sekitar kamu. Lalu, perhatikan bagaimana perubahan reaksi dan respon mereka. Saya yakin kamu akan merasakan perbedaan yang jauh lebih positif dan memiliki kualitas komunikasi yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Teknik menyelaraskan bahasa tubuh. Salah satu cara paling efektif untuk mengirimkan pesan nonverbal kepada lawan bicara adalah dengan menyelaraskan bahasa tubuh. Bagi kamu yang belum tahu, bahasa nonverbal adalah bentuk komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata, melainkan hanya menggunakan bahasa tubuh, seperti memainkan mimik wajah, merubah intonasi, menggerakkan tangan, mengubah kecepatan bicara, dan lain sebagainya. Berhati-hatilah saat menggunakan teknik ini, sebab secara tidak sadar, kamu akan membuat lawan bicara berpikir bahwa kamu tertarik, empati, selaras, dan sejalan dengan mereka. Saat mempraktikkan teknik ini, biasanya saya akan mulai dengan meniru gerakan tangan, ekspresi wajah, atau postur tubuh lawan bicara secara halus dan alami, bukan dibuat-buat. Dan begitu, kita bisa menciptakan kesan yang lebih positif dan harmonis. Nah, ke depannya, coba mulai perhatikan bahasa tubuh lawan bicara kamu, dan selaraskan dengan mereka. Lalu, kombinasikan dengan teknik pertama di atas. Perhatikan bagaimana perasaan dan suasana hati kamu. Saya yakin kamu bisa merasakan perubahan komunikasi yang jauh lebih efektif dan lebih baik. Teknik mengajukan pertanyaan terbuka. Bagi kamu yang baru dengar, pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang tidak bisa dijawab dengan ya atau tidak, melainkan membutuhkan jawaban yang jauh lebih detail dan informatif. Manfaatnya, kamu bisa membangun percakapan lebih menarik, mendalam, dan bermakna dengan lawan bicara. Contohnya, kamu bisa bertanya, "Apa yang membuat kamu tertarik dengan One Piece?" "Bagaimana pengalaman kamu selama di sekolah?" Atau pertanyaan simpel seperti, "Kenapa kamu bersedih?" Dan banyak contoh pertanyaan lainnya. Umumnya, untuk menerapkan teknik ini, kamu harus memakai pertanyaan how and why, agar si lawan bicara
bisa menjelaskan lebih detail tentang sesuatu yang ingin kamu ketahui, sekaligus menunjukkan rasa penasaran dan hormat kepada mereka. Cobalah ajukan pertanyaan terbuka kepada lawan bicara kamu, dan dengarkan jawabannya dengan baik. Lalu, perhatikan dan tangkap informasi penting yang bisa kamu gunakan untuk komunikasi selanjutnya. Jangan lupa untuk menggunakan 2 teknik di atas, menyebutkan nama dan menyelaraskan bahasa tubuh. Saya yakin saat kamu menerapkan ketiga teknik ini bersamaan, kamu akan merasakan percakapan yang jauh lebih intens, lebih intim, dan berkualitas. Terakhir, teknik memberikan pujian yang tulus. Banyak orang yang salah paham dengan pujian yang tulus. Bahkan, banyak yang mengira dengan melakukan hal ini hanya untuk mencari muka, cari perhatian, dan banyak perilaku buruk lainnya. Padahal, pujian yang tulus seharusnya adalah pujian yang spesifik, jujur, dan sesuai dengan konteks. Bertujuan agar kamu bisa meningkatkan rasa percaya diri, motivasi, dan simpati si lawan bicara. Misalnya, kamu bisa mengatakan, "Kamu hebat sekali, saya kagum dengan prestasi kamu," atau "Saya suka dengan ide kamu," dan lain sebagainya. Jika kamu bisa menerapkan teknik ini dengan tepat, sangatlah bisa bagi kamu untuk membuat lawan bicara bisa merasa diakui, dihargai, dan dianggap ada. Nah, sekarang coba berikan pujian yang tulus kepada lawan bicara kamu, dan lihat reaksi mereka. Tidak lupa, tambahkan teknik terakhir ini dengan 3 teknik ampuh sebelumnya. Lalu, perhatikan bagaimana perubahan tingkah, emosi, dan suasana hati mereka. Saya yakin kamu akan merasakan perbedaan yang jauh lebih positif dan berarti. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah kamu tertarik untuk mencoba teknik-teknik ini? Sekarang, mari kita rangkum apa yang kita sudah pelajari di video ini. Kita sudah mengetahui 4 teknik psikologi yang bisa kamu pelajari, kembangkan, dan terapkan saat berkomunikasi dan berinteraksi kepada siapapun dan kapanpun dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Teknik-tekniknya adalah menggunakan nama lawan bicara, menyelaraskan bahasa tubuh, mengajukan pertanyaan terbuka, dan memberikan pujian yang tulus. Dengan menerapkan teknik-teknik ini, kamu bisa meningkatkan rasa hormat, kepercayaan, kedekatan, dan simpati lawan bicara kamu. Kamu juga bisa membangun percakapan yang jauh lebih menarik, mendalam, dan bermakna. Teman-teman, keterampilan komunikasi adalah keterampilan yang sangat penting dan berguna dalam kehidupan kita, apalagi di era zaman modern ini. Dengan keterampilan komunikasi yang baik, kita bisa menjalin hubungan lebih harmonis, memecahkan masalah dengan mudah, dan mencapai tujuan kita dengan jauh lebih efektif. Jadi, jangan pernah menyerah untuk belajar dan berlatih keterampilan komunikasi di atas ya. Ingat, latihan adalah kunci kesuksesan. Semakin kita berlatih, semakin kita mahir. Semakin kita mahir, semakin kita percaya diri. Semakin kita percaya diri, maka semakin kita disukai oleh banyak orang. Saya harap video ini bermanfaat dan memberi inspirasi bagi kita semua. Saya juga berharap kamu bisa menerapkan teknik-teknik yang sudah saya bagikan di video ini. Jika kamu berhasil atau memiliki pengalaman yang serupa, silakan berbagi cerita dan pengalaman kamu di kolom komentar. Saya akan sangat senang sekali mendengarnya. Lalu, jika kamu punya saran atau kritik yang membangun, silakan tulis juga di kolom komentar. Saya akan terus berusaha untuk membuat video yang jauh lebih baik. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Saya berharap kamu bisa mendapatkan ilmu dan motivasi yang berguna di video ini. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Kita bisa semangat!